Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roswiyah SPDI. Saya sebagai guru akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah Elbas, Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Yayasan Bina Anak Soleh, sekaligus mahasiswi PPG Daljab tahun 2021 gelombang 2 di MPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan PPL 1 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi'air bisihati wal afiyah. Jai dan Allahu Akbar. Alhamdulillah alamin. Kita semuanya masih diberikan kesempatan bisa bertemu pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat ya, tanpa ada yang berkurang satupun. Nah, sebelumnya untuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mangga Neng Zahra untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Pembelajaran dimulai, mari kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siti Zahra, Syifa Alika. Karena Syifa Alika memasuki ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi pada pertemuan minggu lalu ya. Masih ada yang ingat nggak? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, itu termasuknya ke akhlak apa, Neng? Akhlak tercela. Baik. Coba Anania, Agni, apa yang dimaksud dengan Anania? Egois. Terus Zahra, Godob, marah. Tamak, rakus. Tuh ya, kenapanya udah paham semuanya. Oke, kita langsung ke materi pada pertemuan kali ini. Nah, bisa dilihat ke layar. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi pokok tentang adab seorang muslim kepada orang tua dan guru. Ya, namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang adab seorang muslim kepada orang tua. Ya, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang kompetensi inti. Ya. Kompetensi inti, di sini ada 4 kompetensi intinya. Terus selanjutnya ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian. Indikator pencapaiannya, yang pertama menyadari pentingnya adab yang baik kepada orang tua dan guru. Terus menunjukkan perilaku adab yang baik kepada orang tua dan guru. Tuh ada berapa poin? 8 ya, ada 8 poin. Selanjutnya diiringi dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga sama. Ketika indikator pencapaian itu ada 8, berarti tujuan belajarnya juga ada 8. Ya, nampaknya ini pada lesu ya. Lesu apa semangat? Semangat enggak? Semangat. Semangatnya kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Dah ya, ngantuknya hilang. Ya, pagi-pagi jangan ngantuk ya. Ke materi. Nah, tentang adab kepada orang tua. Di sini perhatikan semuanya, perhatikan gambar di depan di layar.
Gambar yang pertama. Nah, ini gambar pertama ini tentang apa? Ya, kita amati video berikut ini ya. Jangan meninggikan suara ya, tidak boleh meninggikan suara. Terus apa lagi, Nek? Ya, yang belakang. Ini, Nek. Apa lagi? Ya, meminta maaflah kepada orang tua. Ya, betul. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Nah, alhamdulillah ya. Berarti ada sedikit gambaran, sudah ada sedikit gambaran bagaimana tata cara kepada adab yang baik kepada orang tua. Sudah mulai terbuka belum? Nah, jika sudah, saya akan sedikit menjelaskan tentang adab kepada orang tua. Nah, berarti adab kepada orang tua itu adalah bagaimana cara seorang anak agar memiliki akhlak yang baik terhadap kedua orang tua. Selanjutnya, apa? Yo, soalnya perhatikan gambar yang pertama. Apa itu lagi ngapain? Siapa yang suka kayak gini dulu waktu SD? Biasanya anak SD, anak MI. Ya, Neng Zahra namanya ibunya Ija. Ini namanya Ikem. Misal ibunya, hey Ija, hey Ikem gitu. Itu nggak boleh ya. Ada yang suka kayak gitu di asrama? Sekarang sudah tahu berarti tidak boleh ya. Ini nggak boleh, dilarang. Terus yang kedua, gambar apa itu? Ya, seorang anak lagi naik motor dengan bapaknya, kemudian ada temannya. Nah, si temannya yang lagi berdiri memanggil kepada temannya itu bukan nama temannya, tetapi memanggil nama bapaknya. Sudah jelas dia teman itu lagi sama bapaknya. Hai, woi, Sanusi mau kemana? Sanusi itu nama bapaknya. Pasti. Jadi apa bagaimana si bapak itu akan berkomentar apa terhadap temannya itu? Tidak. Iya, pasti akan dicap sebagai anak yang tidak baik, anak yang kurang sopan ya. Selanjutnya apa? Saya akan membagi kelompok ya. Kita akan berdiskusi, masih berkaitan dengan ini, cuma antum disuruh mengembangkan lebih jauh lagi ya. Kelompoknya yang minggu kemarin ya masih ingat ya? Ya, jika masih ingat, langsung ke posisi kelompoknya, menuju kelompoknya masing-masing. Berarti ada 3 kelompok. Yo, boleh buat lingkaran kecil boleh. Yo, yang kelompok 3 di sebelah. Untuk ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil undian soal. Ya, ketua kelompoknya silakan. Ya, silakan. Ya. Dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Bawa Quran terjemah ya, masing-masing kelompok. Sudah, saya akan bagi ini untuk referensinya ya. Kelompok 2, kelompok 3. Nanti bisa gantian ya sama kelompok 2 ya. Ini kertasnya untuk lembar jawaban hasil diskusi kalian. Kelompok 3, silakan ambil. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan. Ada soalnya di situ. Kelompok 3 silakan ambil lagi untuk referensinya. Dalam diskusi juga saya akan menilai ya, siapa yang diam saja, siapa yang aktif.
dikasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya. Kelompok 1 berarti mencari apa namanya ketika hal yang harus dilakukan ketika orang tua masih hidup. Ya, 5 itunya 5, terus salah satunya dikasih dalil. Ya, dalilnya dicari di buku. Paham ya? Yang belum paham boleh ditanyakan ya. Nanti paham-paham ngerjakeunna salah. Mudah kan ya? Kelompok 2 sedikit lagi ya. Kelompok 3 sedikit lagi. Ya sudah. Kelompok 1 siap. Selanjutnya jika udah selesai semuanya, kalian harus mempertanggungjawabkan hasil diskusinya di depan kelas ya, masing-masing kelompok. Dari kelompok pertama terlebih dahulu, silahkan kelompok pertama tentukan dulu siapa yang mau menjadi moderatornya, siapa yang menjadi narasumbernya dan lain sebagainya. Sudah ditentukan? Jika sudah, maka silahkan ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hal yang harus dilakukan ketika orang tua masih hidup. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada narasumber untuk menjelaskan hasil diskusi. Ya, silakan. Narasumbernya siapa? 5 hal yang harus dilakukan ketika orang tua masih hidup. Poin 1, mencintai dan sayang kepada orang tua. Yang keras. Poin 2, menaati kedua orang tuanya. Poin 3, menanggung dan menafkahi keduanya. Poin 4, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat kedua orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Poin kelima, tidak Yang mau bertanya? tentang Ada yang bertanya tidak? Oh, ada di sini. Apakah kita harus selalu mendoakan mereka meskipun mereka sudah wafat? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Kita harus mendoakan kedua orang tua yang walaupun sudah wafat. Bagaimana pertanyaannya? Puas? Puas. Ya, silakan lanjut. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya, Ibu akan membagikan soal ya yang harus kalian kerjakan.
Namun ini waktunya sudah habis. Jadi di sini ada LKPD dan soal yang menguji tadi yang sudah kita bahas. Nah, nanti ini soal ada pilihan ganda soalnya ini harus dikumpulkan nanti setelah pulang sekolah. Ketika kalian pulang ya, pulang sekolah ini lembar jawabannya kumpulkan. Koreksi oleh ketua kelasnya. Terus yang LKPD-nya dikumpulkannya pada pertemuan minggu depan ya. Paham ya? Ya, oke, kita paham. Saya bagikan soalnya. Boleh ke belakang. Ya. Estafet. Ini LKPD-nya. Kalian soal satu soal, satu LKPD. Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu adab terhadap orang tua. Tadi yang pertama kita harus menaati dan sayang kepada kedua orang tua. Terus yang keduanya apa? Naati sudah. Tidak berkata kasar ataupun yang menyakitkan. Terus selanjutnya tidak duduk ketika orang tua sedang berdiri. Terus apa lagi? Tidak meninggikan suara. Selanjutnya jangan berkata A. Terus selanjutnya Berbuat baik kepada kerabat orang tua. sip, betul, berbuat baik kepada kerabat orang tua. Nah, itu nampaknya kalian sudah paham semuanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik, tidak. Jika tidak ada, jangan lupa itu ya, nanti habis pulang kumpulkan jawabannya. Terus untuk LKPD dikumpulkannya minggu depan. Baik, pertemuan sekarang dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukron. Jangan lupa kita selalu patuhi semua perintah orang tua, kecuali perintah itu dilarang oleh agama ya. Kita boleh untuk tidak mematuhinya. Tapi ketika perintah itu masih dalam kebaikan, berarti kita harus wajib mematuhinya. Gunakan kesempatan sebaik mungkin selagi orang tua kita masih ada. Jangan sampai sebelum kita menyesal di kemudian hari. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.